Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri Nareswari dengan NIM 241080200036. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2025 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan membahas profil perusahaan, produk yang dihasilkan, analisis laporan keuangan berdasarkan rasio keuangan, lalu kesesuaian kondisi perusahaan dengan keadaan di lapangan, dan keputusan yang akan saya ambil bila saya menjadi CFO perusahaan. Nah, melalui analisis ini kita dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan serta melihat apakah perusahaan ini masih memiliki kinerja yang baik dan prospek yang positif ke depannya. Nah, langsung saja yang pertama ini ada profil perusahaan. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods terbesar di Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini berdiri sejak tahun 1933 dan udah beroperasi selama puluhan tahun dalam menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Nah, Unilever ini memiliki banyak sekali merek yang sangat dikenal dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, beberapa produknya itu seperti Lifebuoy, Dove, Lux, Sunsilk, Rinso, Multo, Sunlight, Royco, Bango, dan yang lainnya. Nah, keunggulan utama di Unilever ini tuh adalah kekuatan merek atau brand yang sangat tinggi. Banyak produknya yang telah menjadi pilihan utama konsumen selama bertahun-tahun. Nah, sehingga memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang cukup baik. Nah, selain itu, jaringan distribusi Unilever ini juga sangat luas. Produk-produknya dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kayak mulai dari warung kecil, minimarket, supermarket, hingga platform e-commerce. Nah, hal tersebut ini tuh menjadi salah satu faktor yang membuat penjualan perusahaan tetap tinggi dan stabil. Lalu yang kedua ini adalah analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian utama, yaitu di analisis laporan keuangan di PT Unilever ini. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dan aktivitas. Jadi yang pertama adalah rasio likuiditas. Current ratio PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2025 ini memiliki sekitar 0,40 kali. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang telah dimilikinya. Nah, secara umum current ratio yang baik biasanya itu berada di atas 1 kali, karena current ratio Unilever berada di bawah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih kecil dibandingkan kewajiban lancarnya. Artinya, apabila seluruh utang jangka pendek harus dibayar dalam waktu bersamaan, nah, perusahaan akan menghadapi tekanan likuiditas. Tetapi kondisi ini tuh tidak selalu buruk, karena perusahaan
FMCG seperti Unilever ini memiliki perputaran kas yang cepat dari hasil penjualan produk sehari-hari. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada rasio solvabilitas. Debt to equity ratio atau DER Unilever ini sekitar 3,47 kali. Nah, rasio ini tuh menunjukkan bahwa jumlah utang perusahaan ini sekitar 3,47 kali lebih besar dibandingkan modal yang dimilikinya. Jadi nilai DER yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh cukup tinggi menggunakan utang dalam menjalankan operasional dan kegiatan bisnisnya. Nah, selain itu debt to asset ratio ini tuh perusahaan berada pada kisaran 78%. Nah, artinya itu 78% aset di perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya ini tuh berasal dari modal sendiri. Nah, kondisi ini perlu diperhatikan karena semakin tinggi penggunaan utang, maka semakin tinggi juga resiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Nah, meskipun demikian, selama perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dan menjaga arus kas dengan baik, penggunaan utang masih dapat dikendalikan. Nah, lalu selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Nah, profitabilitas ini merupakan salah satu aspek yang paling menarik dari kinerja Unilever. Nah, margin laba bersih perusahaan ini sekitar 23,9%, yang artinya dari setiap 100 rupiah penjualan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 23,90 rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengendalikan biaya dan menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya itu return on asset atau ROA itu mencapai 38%. Nah, ROA ini menunjukkan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang telah dimilikinya. Nah, semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Nah, kemudian ada return on equity atau ROE ini mencapai sekitar 170%. Nah, ROE yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh mampu memberikan pengembalian yang besar kepada pemegang saham. Nah, dengan kata lain, modal yang ditanamkan pemegang saham ini tuh mampu menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Berdasarkan ketiga rasio tersebut, dapat kita simpulkan bahwa profitabilitas Unilever ini tuh masih sangat kuat. Lalu selanjutnya itu ada rasio aktivitas aset turnover. Rasio ini sekitar 1,59 kali. Nah, rasio ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan tersebut. Nah, nilai 1,59 kali ini tuh berarti setiap 1 rupiah aset yang dimiliki mampu menghasilkan penjualan sekitar 1,59 rupiah. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa aset perusahaan digunakan secara cukup efisien untuk mendukung kegiatan operasional dan penjualan. Lalu yang ketiga ini ada kelebihan dan kekurangan kinerja keuangan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kondisi keuangan perusahaan. Nah, kelebihan yang pertama ini
memiliki laba yang tinggi, lalu memiliki merek yang kuat dan dikenal luas, dan penjualan lebih relatif stabil, tingkat profitabilitas sangat baik, dan jaringan distribusi luas. Lalu yang kekurangan ini tuh ada tingkat utang yang tinggi, lalu likuiditas relatif rendah, terus ketergantungan terhadap pembiayaan utang masih cukup tinggi atau besar. Nah, secara keseluruhan kelebihan perusahaan ini masih lebih dominan dibandingkan kekurangannya. Lalu yang keempat ini ada apakah kondisi laporan keuangan sesuai dengan kondisi real atau nyata. Nah, kalau menurut saya sendiri, kondisi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan ini itu sudah cukup sesuai dengan kondisi yang dapat diamati secara langsung. Nah, bukti yang mendukung pendapat tersebut ini adalah produk-produk Unilever yang masih sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Nah, ketika kita berbelanja ke minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, nah banyak rak yang masih dipenuhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever. Nah, selain itu, produk seperti Lifebuoy, Rinso, Dove, Sunlight, dan Royco ini masih menjadi pilihan utama banyak konsumen. Nah, hal tersebut ini menunjukkan bahwa perusahaan ini masih memiliki mangsa pasar yang kuat. Nah, keadaan ini tuh sesuai dengan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa penjualan dan laba perusahaan ini tuh masih berada pada tingkat yang tinggi. Tetapi laporan keuangan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat utang yang cukup besar. Gitu. Nah, karena itu meskipun kondisi bisnisnya kuat, tetapi perusahaan ini tuh tetap perlu berhati-hati dalam mengelola struktur pendanaannya. Lalu yang terakhir itu bagaimana jika saya menjadi CFO. Nah, jadi apabila saya dipercaya menjadi CFO PT Unilever Indonesia Tbk, nah ada beberapa keputusan yang akan saya lakukan. Yang pertama ini mungkin mengurangi ketergantungan terhadap utang secara bertahap. Nah, hal ini tuh penting untuk menurunkan resiko keuangan dan memperkuat struktur modal perusahaan. Lalu yang kedua ini meningkatkan efisiensi biaya operasional. Nah, perusahaan ini tuh perlu melakukan evaluasi terhadap biaya pemasaran, distribusi, dan administrasi agar penggunaan dana menjadi lebih efektif. Lalu yang ketiga ini ada fokus pada produk-produk unggulan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan, misalnya itu seperti Lifebuoy, Rinso, dan Sunlight yang memiliki posisi pasar yang kuat. Lalu yang keempat ini ada memperkuat transformasi digital. Nah, saat ini kan perilaku konsumen semakin banyak beralih ke platform digital, sehingga perusahaan ini tuh perlu memperluas penjualannya melalui e-commerce dan media sosial. Dan yang kelima ini meningkatkan inovasi produk. Nah, perusahaan ini tuh perlu mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, dengan langkah-langkah tersebut saya berharap
perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus menjaga pertumbuhan jangka panjang. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2025 ini tuh masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Perusahaan ini tuh memiliki penjualan yang tinggi, profitabilitas yang sangat baik, serta memiliki merek yang kuat di pasar. Tetapi perusahaan ini tuh juga memiliki tingkat utang yang relatif tinggi. Nah, sehingga perlu memperhatikan struktur pendanaannya agar tetap sehat dalam jangka panjang. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Unilever ini tuh merupakan perusahaan yang kuat dari sisi bisnis dan masih memiliki prospek yang baik, tetapi tetap perlu melakukan perbaikan pada laporan keuangan itu. Nah, sekian, terima kasih penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.